orang yang hidup sendiri, hidup belajar untuk memfokuskan diri pada satu tujuan, itu bagi banyak orang itu membuat orang penasaran, membuat orang tertarik. Sampai hari ini, cara yang terbaik untuk memahami kaul-kaul kita adalah memahaminya sebagai karunia, sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita sampai pada keputusan untuk berani mengikrarkan kaul karena perjalanan panjang di mana Tuhan pasti terlibat, Tuhan pasti memimpin kita semua untuk melewati liku-liku hidup kita, peristiwa hidup kita, dan kemudian sampai pada tahap di mana akhirnya Tuhan membuka hati kita, Tuhan memanggil kita untuk menghayati kaul-kaul di dalam kehidupan gereja. Saya tahu, saya mendengar bahwa pergumulan mereka tidak ringan. Banyak tantangan-tantangan, banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan juga tentu dihadapi oleh banyak dari kita. Tetapi akhirnya mereka mampu untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Mereka mampu untuk melihat karunia Tuhan yang ditawarkan kepada mereka berdua. Karena itulah mereka berdua berkat bimbingan Tuhan berani untuk mengikrarkan ketiga kaul supaya mereka bisa menghayati dan setia di dalam gereja dan tarekat untuk melayani orang-orang miskin. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami peristiwa ini kecuali sebagai peristiwa di mana Tuhan memberikan karunia kepada mereka berdua sehingga mereka berdua melihat karya Tuhan di dalam hidup mereka, dan dengan demikian mereka memberikan dirinya kepada Tuhan di dalam gereja, di dalam pelayanan kepada orang miskin. Menghayati kaul sebagai karunia Tuhan itu hanya mungkin kalau kita semua selalu dan terus belajar untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena kalau kaul hanya diyakini sebagai usaha pribadi di dalam mengatasi aneka kesulitan, maka yang muncul adalah kesombongan diri. Tetapi kalau kita menghayati kaul dengan cara terus belajar dan berusaha belajar untuk setia mendengarkan sabda Tuhan, maka kaul-kaul yang akan mereka ikrarkan sungguh-sungguh akan berkembang, menghasilkan buah, dan bahkan bisa menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam hidup mereka. Di dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ketika para pelayan atau para murid diminta oleh Maria untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Yesus, maka mujizat terjadi. Air berubah menjadi anggur. Itu terjadi ketika para pelayan mentaati apa yang diperintahkan oleh Maria. Lakukan apa saja yang diperintahkan kepadamu. Dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Yesus. Dan karena itulah mujizat yang besar terjadi di dalam peristiwa pernikahan tersebut. Demikian juga kalau saudara kedua saudari kita, Didi dan Wiwit ini sungguh-sungguh menghayati kaul sebagai karunia, dan dari situ belajar terus-menerus untuk memahami dan mendengarkan sabda Tuhan, maka mereka berdua akan dimampukan untuk menghayati kaul-kaul mereka. Memang saudara dan saudari, di zaman sekarang kehidupan orang berkaul itu menarik. Karena itu
Seringkali orang, oh dia itu wanita itu tertarik pada Romo karena keromoannya. Dia kok berani belajar memberikan hidupnya khusus untuk gereja, khusus untuk pelayanan. Pasti pikirannya fokus, hatinya fokus, tidak mendua kanan kiri. Nah, itu kan sesuatu yang menarik. Demikian juga semua kaul-kaul kita itu kalau kita lihat itu juga menarik bagi orang lain. Orang yang hidup sendiri, hidup belajar untuk memfokuskan diri pada satu tujuan, itu bagi banyak orang itu membuat orang penasaran, membuat orang tertarik. Apalagi di zaman sekarang banyak player gitu ya, banyak playboy itu melihat sosok, wah ini kok fokus hidupnya, itu orang pasti tertarik. Kemudian juga di dunia di mana banyak orang tergoda oleh materi dan sebagainya, ternyata masih ada pribadi-pribadi yang berusaha untuk membaktikan hidupnya dan rela melepaskan segala-galanya demi apa yang diyakini. Itu pasti menarik bagi banyak orang. Karena menarik, mereka juga ingin memiliki kita. Nah, kalau kaul-kaul ini kita hayati sebagai prestasi kita, perjuangan kita, maka ada yang tertarik dengan kita, maka kita juga GR, bangga. Oh iya, lalu kita berusaha untuk masuk di dalam suatu relasi yang khusus. Kalau kita menghayati kaul-kaul kita itu sebagai karunia, anugerah, panggilan dari Tuhan, maka dengan sendirinya kita tergerak untuk menjaga dan merawatnya. Menjaga dan merawat kaul-kaul kita tidak lain adalah belajar untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan dan selalu belajar hanya melakukan sabda Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh belajar dan meyakini serta melaksanakan sabda Tuhan, maka mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Di dalam kelemahan kita, kita akan mampu menghayati kaul-kaul kita. Karena itu, para frater, para konfrater, para suster, saudara dan saudari yang terkasih, marilah sekali lagi kita mengingat peristiwa ini. Peristiwa di mana Tuhan menawarkan anugerahnya. Tuhan menawarkan kehidupannya untuk dialami juga. Sehingga dengan cara itu mereka bisa menumbuhkan, mengembangkan, merawat, menjaga apa yang telah mereka ikrarkan. Seperti para pelayan-pelayan dalam pesta perjamuan itu, mereka melakukan apa saja yang dikatakan Yesus dan mujizat memang terjadi. Semoga kedua konfrater kita ini juga melihat peristiwa ini peristiwa sebagai anugerah dari Tuhan. Melihat peristiwa ini sebagai undangan untuk terus-menerus belajar mentaati sabda Allah dan hanya ingin mentaati sabda Allah, sehingga ikrar-ikrar mereka juga membuahkan mujizat-mujizat. Mereka bisa sungguh-sungguh menempatkan orang miskin sebagai prioritas mereka. Mereka sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan di dalam tarekat dan dalam pelayanan kepada orang miskin. Semoga mujizat juga terjadi di dalam hidup mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.